Nah, untuk hari ini subtopik yang akan dipelajari yaitu kekongruenan bangun datar. Nah, what is kekongruenan? Apa itu kekongruenan? Nah, dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya, nah ini ada dua mobil, nah dimana bentuk dan ukurannya itu sama, sehingga ini disebut sebagai kongruen. Nah, kongruen itu disimbolkan sebagai bentuk seperti ini. Atau bisa kita katakan bahwa mobil A itu kongruen dengan mobil B. Kenapa? Karena bentuk dan ukurannya sama. Nah, lanjut untuk gambar yang kedua. Nah, di sini ada dua mobil. Yang pertama mobil pick up dan yang kedua mobil bus. Nah, kita perhatikan bentuk dan ukurannya itu berbeda. Ya, jelas berbeda di sini. Nah, sehingga ini dikatakan tidak kongruen atau disimbolkan sebagai bentuk seperti ini. Artinya, mobil A itu tidak kongruen dengan mobil B. Oke, nah sekarang ini kedua gambar ini yang kongruen itu adalah gambar yang pertama. Sedangkan untuk gambar yang kedua itu tidak kongruen. Ya, alasannya sama karena bentuk dan ukurannya itu sama, dan gambar yang kedua itu bentuk dan ukurannya itu tidak sama. Nah, sama seperti ini juga. Ini tidak kongruen karena bentuk dan ukurannya berbeda. Oke, nah syarat kekongruenan bangun datar. Ada dua syaratnya. Yang pertama itu sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, sisinya itu yang ini ya. Itu sisi. Itu sisi ya, yang ini. Ya, kemudian yang kedua adalah sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, sudutnya itu yang ini. Gambar yang ini ya. Ini dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada dua gambar. Kita perhatikan ya. Ini kedua gambarnya kongruen. Nah, kita cek dulu syaratnya. Yang pertama itu sisi yang bersesuaian. Nah, sisi yang bersesuaian itu artinya sisi yang sama panjang. Nah, kita perhatikan ya di sini. Sisi AB itu sama dengan sisi JK. BC sama dengan KL dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, kita perhatikan di sini sudut-sudut yang bersesuaian yang mana? Nah, ini. Jadi sudut A itu ya. Ini sudut A itu bersesuaian, artinya sama besar ya, sama besar sama dengan sudut J. Begitu pula sudut B bersesuaian dengan sudut K, artinya sudutnya itu sama besar dan seterusnya. Nah, sehingga ABCD itu kongruen dengan JKLM. Oke, lanjut. Di sini ada contoh. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS. Nah, ini bentuknya sama ya, bentuk dan ukurannya sama, sehingga ini kongruen. Nah, jika gambar yang pertama itu diputar sejauh 180 derajat, maka akan menghasilkan gambar yang ini. Oke. Nah,
sekarang kita mau cari panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Nah, di sini panjang sisinya sudah diketahui untuk AB, BC, RS, dan PS-nya. Sekarang kita mau cari panjang sisi yang belum diketahui. Nah, di sini kita perhatikan dulu. Bentar ya. Ini AD itu kan, AD ini kan panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya itu yang sama dengan PS. Nah, sehingga di sini kan telah diketahui panjang PS-nya 15 cm. Nah, otomatis panjang AD-nya itu adalah 15 cm. Nah, sekarang DC. Nah, DC itu sisi yang bersesuaiannya itu yang sama, yaitu SR. DC sama dengan SR. Nah, di mana SR itu sudah diketahui panjang sisinya, yaitu 16 cm. Nah, sehingga panjang sisi DC-nya itu adalah 16 cm. Nah, kemudian PQ. Nah, kita lihat PQ ini, sisi yang bersesuaian yang sama dengan PQ itu adalah AB. Nah, sedangkan AB itu sudah diketahui 40 cm panjangnya kan. Nah, sehingga untuk PQ itu panjangnya adalah 40 cm. Nah, selanjutnya QR ini, QR. Nah, QR itu sama panjang sisinya dengan BC. Nah, sehingga kan di sini sudah diketahui BC-nya itu 21 cm. Nah, sehingga otomatis panjangnya juga yaitu 21 cm. Nah, itu untuk soal yang pertama. Nah, sekarang kita mau jawab soal yang kedua. Oke. Untuk soal yang kedua kan di sini diketahui besar sudut A-nya itu sama dengan 60 derajat dan besar sudut B-nya itu adalah 40 derajat. Nah, sekarang ditanyakan adalah besar R dan besar sudut R dan besar sudut S. Oke. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa sebuah bangun yang memiliki 4 titik sudut ya, 4 titik sudut atau lebih, itu besar sudutnya ya sama dengan 360 derajat ya, total sudutnya itu 360 derajat. Nah, untuk sisi-sisi yang bersebelahan itu yang ini yang dimaksud RQ dan SP itu panjang sisinya itu 180 dan ini juga 180. Ya, jadi kalau dijumlahkan itu totalnya adalah 360. Nah, sekarang ditanyakan besar sudut R dan besar sudut S. Jadi tinggal aja kita lihat ya di sini. Nah, kan sudut A itu telah diketahui ya, yaitu 60 derajat. Otomatis P-nya di sini 60 derajat juga kan, 60 derajat. Nah, terus B-nya itu sudah diketahui 40 derajat, otomatis Q-nya juga itu adalah 40 derajat. Nah, sekarang kita mau cari besar sudut R-nya, yang ini. Besar sudut R-nya ya, yang ini. Berarti kita perlu menambahkan, kan di sini sudah diketahui 40 sudut Q-nya. Nah, kira-kira 40 ini berapa dijumlahkan sehingga hasilnya 180 derajat?
Karena kan total panjang QR ini sama dengan 180 derajat. Berarti sisa berapa? 140 derajat. Jadi panjang sudut R-nya itu adalah 140 derajat. Jadi kita hitung saja selisihnya. Ini 140 derajat. Nah, sekarang sama untuk sudut S-nya kan sudah diketahui bahwa sudut P itu adalah 60 derajat. Nah, 60 derajat itu kira-kira berapa dijumlahkan sehingga hasilnya 180 derajat? Atau berapa selisihnya 180 derajat dengan 60 derajat? Berarti hasilnya itu adalah 120 derajat. Ya, 120 derajat. Oke, sangat mudah kan? Intinya sudut bersebelahan ini WR itu sama dengan 180 derajat, PS itu sama dengan 180 derajat. Kemudian kita tinggal mengambil sudut-sudut yang diketahuinya, kemudian kita kurangi dengan 180 derajat. Seperti itu. Oke. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakum.